saya Denis Imam Ramdhani. Hari ini saya sedang melakukan proses instalasi untuk proyek interior. Nah, di kondisi proyek interior ini kita mengerjakan space atau ruangan dapur, kemudian juga ruangan tengah ya teman-teman. Nah, di proyek dapur ini kebetulan klien menghubungi saya pada saat proses pembangunan rumah di tahap mentah ya, atau pada saat itu kurang lebih di antara 50% sampai 70%. Untuk info buat teman-teman yang emang mau berencana merenov rumahnya, memang kondisi untuk saat konsul itu memang baiknya dilakukan pada saat rumah sedang 70% proses renovasi ya teman-teman. Karena apa? Karena banyak hal yang memang ketika kalau udah finish 100%, banyak hal yang misalkan ada yang salah atau tidak sesuai dengan rencana, itu riskan ya kalau kita rubah. Nah, kemudian di proyek yang kedua ini klien awalnya meminta untuk membagi dua ruangan. Nah, kita menggunakan partisi untuk membagi dua ruangan, diantaranya adalah ruang keluarga dan ruang tamu. Nah, teman-teman langsung aja kita cek proses instalasinya yang dilakukan sama tim 7 Furniture. Sebelum dimulai proses instalasi, tim akan lebih dahulu melakukan pengecekan terhadap produk kemudian existing yang akan dipasang kitchen set. Selain itu, proses persiapan alat dan kemudian aksesoris kitchen set lainnya itu sangat menjadi fokus dan perhatian tim instalasi. Permukaan dinding tidak sedikit menjadi masalah besar buat tim instalasi atau saat melakukan pemasangan kitchen set. Maka dari itu perlu dilakukan pengecekan yang detail dalam fase ini. Oke teman-teman, ini penampakan setelah selesai diinstal kitchen set yang kebetulan ini layoutnya L-shape ya teman-teman. Nah, kita mau review dulu. Yang pertama yang mau kita review adalah ukurannya atau dimensinya ya teman-teman. Jadi di area yang ini, di spesial sisi ini 4 meter 60 ya kurang lebih. Dan kemudian yang sebelah sininya ini ada di 180 oke ya. Kemudian yang kedua kita mau review juga material yang kita gunakan ya teman-teman. Jadi yang pertama yang kita gunakan ini finishing nya adalah HPL, kemudian material base nya kita menggunakan melamin ya, melamin block. Nah, kemudian di tabletopnya kita menggunakan seral. Memang ini jenis laminasi, tapi memang khusus peruntukannya memang untuk tabletop. Jadi ini opsi juga buat teman-teman yang nggak menggunakan granit, bisa menggunakan seral ini. Ini cukup dari sisi ketahanannya, desain juga lumayan bisa menjadi pilihan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kita mau ngobrolin dalemannya apa aja sih. Sebenarnya ini kita sesuaikan dengan permintaan klien juga. Jadi di area kabinet atas itu kebanyakan kita seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kasih hambalan, terus kemudian ada juga yang tanpa hambalan. Jadi itu disesuaikan untuk penyimpanan tertentu. Dan kemudian juga kita pasang cooker hood ya. Nah, cooker hood ini memang berguna sekali untuk apa ya, uap masakan yang mungkin sering masak berat ya, ini solusinya gitu. Kita menggunakan cooker hood dari Modena. Kemudian di sini backsplash-nya menggunakan keramik tile. Mungkin ini jenisnya long tile ya, jadi yang dibuat garis ke atas. Kemudian di kabinet yang bawah kita mulai dari sini deh. Nah, yang area ini ini ya, di area ini yang satu kita buat kosong karena ini untuk penyimpanan besar. Di area yang ini kita buat semacam ini, boleh dilihat ke sini.
Nah ini ya. Nah ini terutama ini, jadi kita ini sebenarnya buat penyimpanan kayak teflon, alat-alat masak lainnya ya. Nah ini ya, jadi kita bikin sistemnya sliding. Nah, terus kemudian di pintu selanjutnya, nah, kita sediakan buat penyimpanan gas, yang mana kita kasih filter ini ya, filter udara. Nah di yang selanjutnya, nah ini kita bikin storage penyimpanan mungkin untuk piring, atau misalkan ini lebih ke bumbu sih sebenarnya ya. Jadi kita buat ini buat rak-rak bumbu ya. Oke, dan kita buat ada beberapa juga. Ini benar-benar untuk bumbu semuanya mungkin, atau keperluan bahan masak ya. Selanjutnya ada ini. Nah ini buat rak piring, juga rak gelas yang terbuat dari stainless ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, nah ini untuk rak sendok, spatula atau banyak lah ya, sendok, garpu dan lain-lain bisa di sini. Nah kita juga sediain buat stok-stok kayak makanan seperti kopi, mie rebus atau dan lain-lain bisa. Ini sebenarnya bisa apa aja sih, yang penting pas di space ini ya. Kita bikin 2. Oke, nah yang ini kita buat kosong, jadi ini tembus ke sana ya teman-teman. Nah, ini. Jadi ini untuk penyimpanan yang jadi semacam warehouse kecil atau penyimpanan yang memang pasif, tapi lumayan gede sih space-nya ya. Oke, nah di area ini ada wastafel atau sink, sorry. Di bawah ini kita nggak terlalu banyak ini, tidak terlalu kita kosongin karena memang sesuai dengan diskusi awal dengan klien. Ini khawatir ada agar mudah misalkan ada perbaikan atau apa, jadi ini bisa diadjust, mudah digunakannya. Jadi nggak kita bikin full kabinet ya teman-teman. Dan kita juga lengkapi filter udara ya, atau untuk supaya nggak menguap di dalam. Nah di sini kita bikin ambalan. Ini sesuai permintaan klien karena akan banyak penyimpanan juga kayak stok-stok makanan juga bisa di sini. Nah, mungkin secara keseluruhan udah saya review. Buat teman-teman yang emang lagi mau bikin kitchen, sebenarnya di area bawah itu banyak banget bisa digunakan atau bisa di custom sesuai banget teman-teman. Masih banyak lagi, ada rak gas yang bisa di sliding, atau ada penyimpanan untuk sabun cuci piring dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak banget sih, tapi ya ini contoh yang kita adjust sesuai dengan kebutuhan customer. Nah kemudian di project yang kedua ini klien awalnya meminta untuk membagi 2 ruangan. Nah kita menggunakan partisi untuk membagi 2 ruangan, diantaranya adalah ruang keluarga dan ruang tamu. Nah teman-teman langsung aja kita cek proses instalasinya yang dilakukan sama tim 7 Furniture. Ini dia partisi atau skat ruangan yang didesain untuk menyekat 2 ruangan antara ruang keluarga dan ruang tamu. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton dan simak video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, subscribe and like dan nyalakan loncengnya.